Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Pratama, NIM 0516589936, Prodi Sistem Informatika. Mohon izin, di sini saya akan membawakan tugas satu saya mengenai algoritma dan pemrograman. Nomor satu, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat dengan pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. 1. Pengertian algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah sistematis dan logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemrograman komputer, algoritma berfungsi sebagai dasar dalam merancang solusi yang efisien dan efektif. Tanpa algoritma yang tepat, pemrograman yang dikembangkan bisa menjadi tidak berjalan secara efisien atau bahkan gagal berfungsi dengan baik. 2. Fungsi dan pentingnya algoritma dalam pemrograman. 1. Menyelesaikan masalah. Algoritma dapat membantu dalam menyelesaikan penyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. 2. Efisiensi. Dengan algoritma yang baik, proses pemrograman dapat berjalan menjadi lebih cepat dan hemat sumber daya. 3. Dasar pengembangan program. Algoritma menjadi fondasi dalam menulis kode program yang akan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman tertentu. 4. Memudahkan pemeliharaan. Program yang didasarkan pada algoritma yang jelas lebih mudah dipahami dan juga dipelihara. Poin 3. Hubungan antara algoritma dan bahasa pemrograman. Algoritma merupakan langkah-langkah logis yang harus diikuti untuk menyelesaikan masalah, sedangkan bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menulis instruksi tersebut agar dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Dengan kata lain, algoritma adalah desain solusi, sedangkan bahasa pemrograman adalah implementasinya. Poin 4. Contoh-contoh sederhana algoritma. A. Pseudocode. Pseudocode adalah representasi dari algoritma menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa manusia, namun terstruktur dan mudah dipahami. Contohnya, algoritma menjumlahkan dua angka. 1. Input angka pertama. 2. Input angka kedua. 3. Jumlahkan kedua angka, output hasil jumlah. B. Flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur suatu proses atau algoritma. Dalam penerapannya, flowchart menggunakan simbol-simbol seperti persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk putusan, dan panah untuk alur yang menggambarkan langkah-langkah dalam algoritma secara visual. 5. Gambaran umum ilmu pemrograman. A. Jenis-jenis bahasa programan. Bahasa pemrograman tingkat rendah dekat dengan bahasa mesin atau bahasa assembly. Contohnya assembly, C atau C++. Bahasa pemrograman tingkat menengah berada di antara bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi lebih mudah dipahami oleh manusia dan digunakan untuk pengembangan aplikasi. Contohnya Python, Java, Ruby, dan PHP. B. Profesi di bidang pemrograman. Poin 1. Programmer atau developer bertanggung jawab untuk menulis, menguji, dan memelihara kode program. 2. Software engineer merancang dan mengembangkan sistem perangkat lunak secara keseluruhan. Poin 3. Data scientist menganalisis data besar untuk mendapatkan wawasan dan membuat keputusan berbasis data. Poin 4. DevOps engineer mengelola dan mengotomatisasi proses pengembangan dan operasional perangkat lunak. Itu daftar pustakanya. Poin B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. A. Sejarah Java dan perkembangannya. Java pertama kali dikembangkan pada tahun 1990 oleh James Gosling dan rekannya di Sun Microsystems.
Awalnya bahasa ini dirancang untuk perangkat elektronik rumah tangga seperti TV interaktif, namun kemudian berkembang menjadi bahasa pemrograman yang digunakan di berbagai jenis perangkat, termasuk komputer pribadi, server, dan bahasa aplikasi web. Pada tahun 2009, Oracle Corporation mengakuisisi Sun Microsystem menjadikan mereka pemilik Java. Meskipun perubahan kepemilikan, Java tetap menjadi bahasa yang digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. B. 2. Perangkat lunak yang dibuat dengan Java. Poin 1. Android. Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google dan sebagai besar ditulis menggunakan bahasa Java. Java yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan berbagai layanan sistem dalam pengembangan aplikasi Android. Sampai saat ini, Java masih menjadi salah satu bahasa utama yang digunakan oleh pengembangan untuk membuat aplikasi di platform Android. 2. Minecraft adalah permainan video sandbox populer yang dikembangkan oleh Mojang. Versi awal dari Minecraft tersebut sebelumnya menggunakan bahasa pemrograman Java. Bahkan hingga saat ini, versi PC dari Minecraft masih berbasis Java. Ini menunjukkan bahwa Java mampu menangani aplikasi kompleks seperti game yang bersifat interaktif dan berat secara grafis. Nomor 2. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode proses berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A. Jika golongan A gaji 5 juta, B. Jika golongan B gaji 6.500.000, C. Jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. 5. Jika karyawan lembur 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan source code adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Di flowchart yang telah saya buat, mulai input golongan dan gaji. Golongan A, jika bukan golongan A, maka golongan B. Jika bukan golongan B, maka golongan C. Jika golongan A, maka gaji 5 juta. Jika golongan B, maka gaji 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji 9.500.000. Lalu dihubungkan dengan konektor. Jika lembur, jika tidak lembur, maka gaji sampai dengan hasil lembur sampai dengan 0. Jika lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. Jika bukan 1 jam atau 2 jam, maka gaji lembur sampai dengan 32% dari gaji pokok dan seterusnya. Gaji penghasilan lembur sampai dengan output penghasilan selesai. Source code. Mulai input golongan gaji, input gaji. Tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokok 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Itu gaji lembur. Jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur 0,30 kali gaji pokok. Jika jam lembur sama dengan 2, maka gaji lembur 0,32 dikali gaji pokok. Jika jam lembur sama dengan 3, maka gaji lembur 0,34 dari gaji pokok. Jika jam lembur sama dengan 4, maka gaji lembur 0,36 gaji pokok. Jika jam lembur sama dengan 5, maka gaji lembur 0,38 dari gaji pokok. Jika jam lembur sama dengan 0, maka gaji lembur
sama dengan 0. Hitung gaji total. Gaji pokok ditambah gaji lembur, ambilkan hasil, ambilkan gaji pokok, ambilkan gaji lembur, ambilkan gaji total, di koma gaji total. Selesai. Berikut tugas yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.